Haleluya, haleluya. Biarlah senantiasa Yesus yang kita puji, karena Dia selalu ada bagi kita. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita, bahagia orang percaya. Oleh percaya pada Tuhan, segala sesuatu dapat terjadi. Dan kita akan menikmati firman Tuhan yang berkuasa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan yang berkuasa memperbaiki setiap kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu,
Kebutuhan kami yang terutama di dunia ini. Oleh firman-Mu kami dipuaskan, oleh firman-Mu terjadi mukjizat. Setiap ada firman selalu kami melihat kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Malam ini juga Tuhan berfirman kepada kami, urapi kami, beri hati untuk percaya, beri hati untuk mengerti firman-Mu, dan berikan bagi kami mau diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Dari sehari terus ke sehari, hidup kami diubah sampai kami mencapai sasaran untuk disucikan, disempurnakan, untuk menjadi mempelai-Mu ya Tuhan Yesus. Kami buka hati kami terlebih untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menopang kami, mendorong kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang kami sembah, kuasa Tuhan yang begitu hebat atas hidup kami. Kuasa Tuhan membuat kami ada sampai hari ini. Engkaulah yang melakukan itu bagi kami Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, dan kami bersyukur kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita malam ini untuk sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberkati dan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita. Tema kita dari awal bulan Juni ini berbicara tentang mulut kita, perkataan kita, lidah kita, saudara-saudara. Karena ini sangat penting kita pelajari, karena hidup kita tergantung dari perkataan kita. Kalau kita hari-hari yang baik, kita jagalah perkataan kita. Kalau kita melihat buah kebaikan di dalam hidup kita, dijagalah lidah kita, saudara-saudara. Dan lebih dari itu, kita gunakanlah mulut kita, perkataan kita, lidah kita untuk memuji Tuhan, saudara-saudara. Kalau lidah ini tidak digunakan untuk Tuhan, maka digunakan untuk hal-hal yang salah, yang jahat, saudara-saudara, mengarah kepada api neraka. Tapi kalau lidah kita ini kita kendalikan sebaik-baiknya, kita akan dituntut dibawa masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara sekalian. Dan malam ini tema kita adalah nyanyian baru dalam mulutku. Nyanyian baru dalam mulutku. Kita baca Mazmur pasal yang ke-40, saudara-saudara temukan di Alkitab kita. Ya, nyanyian baru ini sudah sering kita dengar, tapi seringkali tidak kita mengerti maknanya, saudara-saudara, sehingga berlalu begitu saja itu nyanyian itu. Merupakan kalimat-kalimat yang nampaknya sudah terbiasa, lalu tidak kita mengerti maknanya, saudara-saudara. Mari kita baca dari Mazmur pasal yang ke-40, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Syukur dan doa. Mazmur pasal 40 mulai ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ya, jadi ayat ini mulai dari ayat 1 sampai 4 ini merupakan satu kesatuan, saudara-saudara,
Tuhan di ayat yang keempat, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya, seringkali dimaknai nyanyian baru ini, terus ada pengarang-pengarang nyanyian yang baru. Saudara-saudara, sebenarnya maknanya bukan begitu, saudara-saudara ya. Nyanyian lama pun itu, nyanyian sudah bertahun-tahun pun itu, kalau kita nyanyikan dengan sikap hati yang baru, pengalaman yang baru, itu satu nyanyian yang baru. Karena seringkali kita menyanyi nyanyian pinjaman, nyanyian orang, saudara-saudara. Kita nyanyi nyanyian orang. Ya, sebenarnya nyanyian itu sangat penting, saudara-saudara. Apa yang kita nyanyikan? Perjalanan hidup kita. Nyanyian perjalanan hidup kita. Ya. Musa ketika mereka keluar dari Laut Kosong, Musa menyanyikan nyanyian baru itu. Dia coba ceritakan bagaimana Tuhan melepaskan mereka, bagaimana orang Mesir binasa di lautan itu, kuda-kuda mereka habis semua, dan itu dinyanyikan, merupakan nyanyian pengalaman hidup. Tidak bisa pengalaman hidup kita sama tahun 2023, 2024, nggak sama perjalanan hidup kita. Di usia kita muda sampai di usia tua berbeda perjalanan kita, dan setiap hari selalu ada perjalanan hidup. Nyanyian baru itu berbicara mengenai perjalanan hidup kita, nyanyian tentang hidup kita, nyanyian tentang perbuatan Tuhan atas hidup kita, dan itu yang kita nyanyikan. Ya, makanya seringkali Mazmur itu kalau kita berdoa, kita nyanyikan, Tuhan Engkau begitu baik, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau hebat sekali, dan itu kita nyanyikan, kita ucapkan kepada Tuhan, saudara-saudara. Pemazmur ini Tuhan berikan nyanyian baru kepadanya setelah mengalami 3 hal, saudara-saudara. Ya, jadi dia melihat perbuatan Tuhan begitu hebat menyertai perjalanan hidupnya. Yang pertama, perjalanan hidupnya di ayat yang 1 disebutkan begini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Jadi nampaknya dia sangat berat menunggu, menanti kehadiran Tuhan untuk menolong dia. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Jadi nampaknya pemazmur ini ada satu masalah yang sangat berat. Tidak ada yang siapapun yang sanggup menolong dia. Dia hanya menantikan Tuhan. Tuhan Engkau hadirlah. Tuhan datanglah Engkau. Tuhan tolong saya. Dan ternyata begitu dia menanti-nantikan Tuhan, Tuhan menolong dia. Dan ini yang dinyanyikan, saudara-saudara. Ya, dia melihat bagaimana penantiannya kepada Tuhan, menantikan kuasa Tuhan, menantikan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan langsung menolong. Ya, dan ia mendengarkan teriakku minta tolong. Coba pernahkah kita nyanyikan satu nyanyian, Tuhan, hari ini aku mengalami banyak masalah. Itu kita sampaikan kepada Tuhan, mazmur kita dalam pujian kita. Engkau lepaskan aku dari masalah ini Tuhan. Engkau lepaskan aku dari kesulitan ini. Ketika aku menantikan Engkau ambil alih semua. Ya, Engkau ambil alih, Engkau yang bertindak. Dan Engkau dengar doaku sehingga terjadi kemenangan-kemenangan dalam hidupnya. Tuhan melepaskan dia dari masalah berat. Makanya kadang-kadang kalau nyanyian orang kita nyanyikan kayaknya bukan pengalaman kita. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita berdoa pengalaman kita, apa yang kita alami hari ini kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, kalau itu berkat Tuhan, berkat-Mu sangat luar biasa. Kalau itu masalah, Tuhan lepaskan. Tuhan Engkau lepaskan aku dari masalah ini. Ya, itu yang pertama. Setelah pemazmur ini menghadapi kesukaran yang besar, nggak ada yang bisa menolong dia. Dia sangat menantikan Tuhan, sangat meminta Tuhan bertindak dalam hidupnya, dan Tuhan nyatakan pertolongan. Dinyanyikan itu nyanyian baru. Ya, setiap hari kalau ada pertolongan, nyanyikan nyanyian baru lewat pujian dan penyembahan kita. Ya, jadi jangan monoton menyembah ngantuk-ngantuk. Masa satu hari enggak kita melihat pertolongan Tuhan? Coba kita ucapkan lewat pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, itulah namanya nyanyian baru. Ya, nyanyian baru, saudara-saudara sekalian. Ya, nanti di Mazmur ada nyanyian yang enggak bisa dipelajari, masing-masing kita punya nyanyian perjalanan hidup kita. Dan itu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Pemazmur ini menanti-nantikan Tuhan.
dan dia berdoa sehingga teriakannya meminta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan dia dari masalah yang sangat berat. Coba kalau kita dilepaskan Tuhan dari masalah berat, selesai lepas, nggak pernah kita bilang, Tuhan terima kasih, tadi berat pergumulanku tapi Engkau lepaskan aku. Sebenarnya Tuhan rindukan itu, saudara-saudara. Ya, Tuhan rindukan itu. Setiap perjalanan hidup kita, kalau kita berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau lakukan hari ini kepadaku. Aku dalam kesulitan besar, aku dalam masalah besar, aku menantikan Tuhan, tidak ada siapa mampu melepaskan aku. Tapi ternyata hari ini Kau melepaskan. Kayak Musa berdoa, siapa yang bisa melepaskan mereka dari Laut Teberau yang begitu luas, membawa bangsa Israel 300 berapa ribu itu, saudara-saudara. Ketika melihat mujizat itu, dia langsung menaikkan pujian. Ya, dia menyanyi. Dan nyanyian itulah nyanyian yang baru, dan seharusnya setiap mereka menghadapi masalah dilepaskan oleh Tuhan, nyanyikan lagi nyanyian yang baru. Itu yang saudara-saudara sekalian penting kita pelajari. Coba kita baca dulu itu Keluaran. Ya, kita kan kadang-kadang sudah dilepaskan Tuhan kita dari masalah hidup kita, nggak mau kita nyanyikan itu kepada Tuhan. Nyanyian pribadi kita, saudara-saudara. Ya, nyanyian pribadi kita. Kita kadang-kadang menyanyi nyanyian orang, saudara-saudara. Nyanyian pribadi kita nggak ada, nyanyian orang semua. Ya, padahal setiap pribadi kita nggak sama dengan perjalanan hidup orang lain, saudara-saudara. Ya, makanya Tuhan rindukan kita masing-masing punya nyanyian baru. Perjalanan hidup kita. Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15. Iya, kita perhatikan ini saudara-saudara sekalian. Iya. Dan ini mereka sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian, ya. Demikian Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 demikian. Setelah mereka keluar dari Laut Teberau, di pasal yang ke-14, Keluaran 14 ayat 15. Di Keluaran pasal 15 ini mereka mulai membawa bangsa Israel menyanyi. Demikian nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, keluhuranku Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. 4. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkannya ke dalam Laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka ditenggelamkan seperti batu. 6. Tangan kanan Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh, dan seterusnya, saudara-saudara. Dia naikkan ini. Bahkan bukan hanya Musa, sampai bangsa Israel ikut. Ada Miriam Nabiah, itu sangat luar biasa. Saya lanjutkan lagi lewat ayat 19. Demikian, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang-orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut bertindak meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Disampaikan semua itu keselamatan dari Tuhan itu. 20. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam lautan. Itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi perjalanan hidup, ya. Jadi nyanyian baru itu adalah nyanyian perjalanan hidup kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Pernahkah kita berdoa ketika ada kesulitan kita, Tuhan lepaskan? Kita sampaikan itu. Secara pribadi, nyanyian pribadi kita, Tuhan Engkau tolong saya hari ini, Tuhan lepaskan saya, Tuhan tolong saya. Jadi pemazmur ini yang pertama, saudara-saudara, menanti-nantikan Tuhan dia, dan Tuhan datang untuk menolongnya, saudara-saudara.
nyanyian baru disampaikannya kepada Tuhan. Yang kedua, apalagi pemazmur ini alami sehingga dia menyanyikan nyanyian yang baru. Ayat yang ketiga. Demikian ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Mazmur 40 ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Yang kedua, saudara-saudara, mengangkat pemazmur ini dari kebinasaan. Ya, nampaknya ada sesuatu yang sudah mau menghancurkan dia, membinasakan dia. Ya, kalau itu kekuatan musuh sudah hampir mencekam, membinasakan dia. Tapi ternyata saudara-saudara, kuasa Tuhan mengangkat hidupnya. Di ayat yang ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Diangkat Tuhan, saudara-saudara. Ya, pengangkatan Tuhan dari hidupnya hampir binasa. Ya, tetapi dia melihat tangan Tuhan itu begitu kuat mengangkat dia. Sehingga timbullah satu nyanyian. Makanya Mazmur ini setiap pengalaman-pengalaman ini dicoba dinyanyikan pujian-pujian yang baru. Nyanyian-nyanyian yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan mengangkat dia. Kita coba rasakan betapa banyak Tuhan mengangkat kita. Mengangkat sakit penyakit kita. Mengangkat kita ekonomi kita. Mengangkat derajat hidup kita. Banyak kali kita diangkat oleh Tuhan. Tuhan angkat kita dari dosa-dosa kita. Ya, betapa kuat tangan Tuhan itu untuk mengangkat kita, saudara-saudara. Dan ini penting kita tanggapi. Kita jangan bilang ya Tuhan angkat, ya sudahlah, karena dia Tuhan maka diangkat. Nggak ada respon kita, saudara-saudara. Kenapa banyak orang nggak suka memuji Tuhan? Itu tadi nggak respon dia terhadap Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya udah, setiap hari pengalaman-pengalaman hidup, susah hidup dibawa kebencian. Ya, ada perbuatan orang dibalas dengan mulut yang gak benar. Seharusnya naikkan pujian. Kayak Musa tadi, bangsa Mesir sudah menyerang dia, dilepaskan Tuhan, dia sampaikan pujian. Ya, sudah di lubang kebinasaan, sudah kayak bangsa Israel sudah diperbudakan. Tapi Tuhan angkat mereka dari perbudakan. Itu mereka naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ada lagi yang ketiga, saudara-saudara. Apalagi yang ketiga yang dialami pemazmur ini sehingga menaikkan nyanyian yang baru. Masih di ayat yang ketiga bagian B. Bagian B, ayat yang ketiga bagian B. Ia menempatkan kakiku di atas batu, menetapkan langkahku. Ya, menetapkan langkahku. Pemazmur ini dia ingin saudara-saudara selalu apapun masalahnya, apapun pergumulannya, dia mau melangkah bersama dengan Tuhan. Menetapkan langkahku, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itulah dinyanyikan, saudara-saudara. Itulah dinyanyikan kepada Tuhan. Ya, jadi kita kadang-kadang, seringkali saya ulangi, kita menyanyi yang paling bahaya. Matius berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh kepadaku. Ya, Tuhan katakan ibadah mereka tidak diterima oleh Tuhan. Ibadah mereka nilainya kosong, saudara-saudara. Tapi kita ingin menyanyi nyanyian kita. Ya, sejak pribadi ada nyanyian kita. Ya, makanya banyak Tuhan lakukan dalam hidup kita, saudara-saudara. Tujuannya supaya kita bermazmur, menaikkan pujian kepada Tuhan. Bukannya Tuhan gak berkuasa melepaskan kita dari sehingga kita enak-enak saja hidup ini. Tapi gak ada pujian. Ya, gak ada pujian. Gak ada penyembahan. Diizinkan Tuhan masalah, kesulitan. Diizinkan Tuhan berkat. Diizinkan Tuhan kemenangan-kemenangan bagi kita. Supaya tampillah dari pengalaman itu ada nyanyian-nyanyian baru. Ada pujian yang baru kepada Tuhan. Saudara, begitu penting ini, saudara-saudara. Ya, perjalanan hidup kita. Ya, jadi nyanyian baru itu, nyanyian kita adalah nyanyian karena perjalanan hidup kita. Nggak sama semua, saudara-saudara. Nggak sama. Ya, ada nyanyian seseorang begini pengalaman dinaikkan kepada Tuhan. Setiap hari ada nyanyian pujian, ada nyanyian baru di hadapan Tuhan. Kalau sekarang secara umum nyanyian-nyanyian baru yang dikenal orang itu ya begitulah, saudara-saudara. Ya. Tapi kita punya nyanyian pribadi. Karena pribadi orang berbeda. Coba kita naikkan. Kalau kita pun adopsi nyanyian orang itu kita alami. Ya, saya seringkali kalau ngambil nyanyian-nyanyian
yang kita nyanyikan itu, saya coba renungkan dulu. Oh iya, ini kayaknya nyanyian pribadiku juga ini. Sehingga saya menaikkan itu dari hati, dari rasa syukur, dari rasa pujian kepada Tuhan. Enggak karena enaknya alunan suaranya, enaknya musiknya, lalu begitu nyanyian itu, saudara-saudara. Jadi nyanyian kita ini, nyanyian hidup kita adalah tentang perjalanan hidup kita. Seperti nyanyian itu ada tangga nadanya. Ada kadang-kadang di bawah Tuhan kita naik. Ya. Ada kalanya di bawah Tuhan turun, seperti tangga nada, ada naik, ada turun, ya, ada datar saja, ada titik tanda berhenti, ya. Begitulah perjalanan hidup kita, nggak monoton, saudara-saudara. Saudara, perjalanan hidup saudara monoton itu mesti hati-hati, ya. Perjalanan hidup kita seperti tangga nada, ada naik, ada turun, ada berhenti, saudara-saudara, ya. Ada cepat, kadang-kadang cepat, wah ini harus cepat, kadang-kadang ada lambat. Begitulah perjalanan itu, begitulah nyanyian kita, dan gak sama, saudara-saudara. Ya, berbeda nyanyian saya dengan istri, makanya masing-masing kita punya nyanyian perjalanan hidup kita, dan itulah yang kita sampaikan dalam doa kita secara pribadi. Saya kan seringkali, kalau saya juga kadang-kadang berdoa, saya sampaikan, Tuhan Engkau begitu lakukan itu, Engkau besar, Engkau perbuat ini Tuhan, dan itu kita naikkan, saudara-saudara. Sudah tahu Tuhan katakan barangkali pujian kita. Kadang-kadang ini yang kita tidak sadari. Ya, Tuhan bilang, aku bersemayam di sorga. Ya, di tahta kemuliaan. Ya, Tuhan bersemayam di tahtanya. Di tahtanya yang tinggi. Tapi kalau kita menaikkan satu nyanyian baru, pengalaman hidup kita itu kita angkat, kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku akan bertahta di tengah-tengah pujian bangsa Israel. Di tengah-tengah pujian kita, coba. Jadi Tuhan bisa dari tahta sana ketika kita menaikkan nyanyian baru, Tuhan tergerak untuk bertahta di atas hidup kita. Makanya Tuhan perbuatlah pengalaman-pengalaman besar dalam hidup kita. Ada pengalaman sakit, begitu kita sembuh, coba nyanyikan baru. Tuhan, betapa hebat Engkau menyembuhkan aku, orang lain sakit sampai meninggal aku masih bisa hidup. Oh, itu nyanyian baru. Tuhan, dari kekurangan, tadi sangat butuh saya, sangat penting saya uang, tapi ternyata Tuhan Engkau berikan. Nyanyian baru lagi itu. Ya, Tuhan, aku menghadapi pergumulan, ada orang mengejek saya, ada orang menghina saya, tapi ternyata dia bisa ku menangkan, bisa ku lawan kejahatan dengan kejahatan, aku berbuat baik. Ya sadar, coba nyanyian baru. Jadi makanya kalau kita menyembah Tuhan, nggak monoton, diam, terus, enggak. Nyanyikanlah nyanyian baru itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena berharga nyanyian baru itu. Jadi Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kayak Mazmur, ada masalah-masalah, ada nyanyian pujian, dan ada tahta Allah. Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam di tengah-tengah pujian kita. Itulah kemenangan-kemenangan dalam hidup ini. Sebenarnya hidup ini tujuannya begitu saja, saudara-saudara. Apapun pengalaman hidup kita, tarik di dalam doa penyembahan. Kalau kita tarik dalam doa penyembahan, Tuhan berhadirat. Kalau Tuhan berhadirat, itu sangat luar biasa. Tuhan lakukan apapun bagi kita, saudara-saudara. Ya, Daud itu kan selalu manusia biasa, penuh kekurangan, tidak ada mampuan apa. Tapi kehebatannya adalah ketika ada masalah, dilepaskan Tuhan, dia menaikkan nyanyian baru. Saat dia tadi menghadapi masalah, berarti dia menanti-nantikan Tuhan, dia berdoa, dia berseru, Tuhan lepaskan dia, nyanyikan lagi nyanyian yang baru. Makanya kita, saudara-saudara, diizinkan Tuhan, ya, Tuhan bersemayam di atas pujian kita, ya. Makanya Tuhan rindukan itu. Jadi kita nggak bisa kita bilang, aduh udah maunya Tuhan enak-enak saja hidup ini, enggak, ya. Diizinkan Tuhan bermacam-macam kayak tangga nada. Naik lagi, ikuti naik. Turun lagi, ikuti turun bersama Tuhan. Ya, rata-rata lagi, cepat lagi, lambat lagi. Terus ikuti perjalanan hidup kita. Sehingga nyanyian kita nanti masing-masing punya nyanyian yang gak bisa sama. Ada nyanyian yang gak bisa dipelajari oleh orang lain. Saudara gak bisa pelajari perjalanan hidup saya.
perjalanan hidup saya merupakan nyanyian yang harus saya sampaikan kepada Tuhan. Mazmur kita baca saudara-saudara, betapa hebatnya nyanyian kita ketika kita menghadapi banyak pergumulan. Jangan jatuh kita dalam dosa, persungutan. Ya, saudara-saudara, diizinkan Tuhan banyak masalah-masalah yang kita hadapi supaya nyata kuasa Tuhan. Dan ketika nyata kuasa Tuhan, kita akan menaikkan nyanyian baru kepada Tuhan, dan Dia bersemayam, bertahta di atas pujian kita, saudara-saudara sekalian. Ya, Mazmur kita baca ini saudara-saudara sekalian, Mazmur pasal 22. Jadi indah menyanyi itu, saudara-saudara. Ya, makanya seringkali setiap ibadah saya heran kalau ada ibadah nyanyinya nggak ada, saudara-saudara, nyanyian gak ada kuasa. Mana bisa ada tahta Tuhan, ada hadirat Tuhan? Kan ada dimikirkan, ini pengajaran udah nyanyi satu nyanyian lalu khotbah, amin. Harus lengkap, saudara-saudara. Kalau Tuhan bertahta di atas pujian kita, hadirat Tuhan ada, sampaikan firman, kita berdoa, ada jawaban dari Tuhan. Kita lihat mujizat-mujizat begitu besar, saudara-saudara ya. Mazmur pasal 22. Demikian Mazmur pasal 22. Ya, ayat yang ketiga mulai saya baca demikian. Allahku, aku berseru-seru padamu waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dan perhatikan ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Coba. Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta, Tuhan berhadirat lewat pujian. Dan bisa kita rasakan itu, saudara-saudara. Ya, ketika kita ada masalah, kita menyanyi untuk kuasa pujian itu sangat luar biasa. Kalau pemazmur ini sudah seringkali pengalaman itu. Ya, engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kita jangan, saudara-saudara. Nah, saya selalu bilang ini, kalau orang ibadah menyanyi pun tidak, itu rasanya perjalanan hidupnya nggak ada. Rasanya perjalanan hidupnya nggak melibatkan Tuhan. Tepuk tangan pun sedikit, menyebut haleluya pun malas. Tanda-tanda dia nggak melihat perjalanan hidupnya disertai Tuhan. Ya, nyanyi suaranya nggak terbuka. Tapi kalau berantem suaranya paling keras. Ya. Kalau ngomongin orang bisa hebat, saudara-saudara. Tapi kalau nyanyi tutup mulut, suara ditahan-tahan, ya. Kalau tengkar suaranya paling keras, tapi kalau memuji Tuhan suaranya nggak kedengaran. Coba. Itu pertanda orang nggak pernah melihat kuasa Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Coba kita yang merasakan perjalanan Tuhan dalam hidup kita, maunya kita menyanyi terus bagi Tuhan. Ya, nyanyian kita kepada Tuhan, karena Tuhan berhadirat, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Jadi saya ulang ini, kenapa Tuhan izinkan kita pengalaman-pengalaman kayak pemazmur ini tadi? Ya, dia harus berteriak minta tolong karena persoalan begitu berat. Ya, dia kayak sudah berada di lumpur yang sangat mau membinasakan dia, tapi Tuhan angkat dia. Ya, dia rasanya nggak tahu bagaimana perjalanan ke depan. Tapi Tuhan menatapkan langkah-langkahnya ke depan sampai perjalanan yang penuh dengan menyenangkan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat dia bermazmur dengan nyanyian-nyanyian baru. Ya, jadi pengalaman saudara-saudara. Ya, jadi dengan nyanyian pujian kita. Coba kita lihat bangsa Israel. Dengan mereka bersorak, sebenarnya sorak untuk menghancurkan tembok Jeriko itu pujian, saudara-saudara. Tembok Jeriko bisa hancur, ya, dengan pujian mereka. Itu begitu dahsyat, saudara-saudara. Kalau secara tenaga, walaupun mereka bikin persenjataan begitu hebat, gak bisa hancur itu. Kalau dengan kekuatan bangsa Israel gak bisa hancur itu tembok Jeriko. Tapi dengan pujian mereka, pengalaman-pengalaman hidup. Ada lagi kita ingat Hana. Begitu dia tertekan, selama ini tertekan oleh suaminya dengan madunya, selalu menekan dia, Satu saat dia berseru kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan. Dan begitu lahir Samuel namanya.
dia coba naikkan pujian. Ya, dia coba menaikkan nyanyian baru kepada Tuhan. Dan inilah seharusnya kita alami, saudara-saudara. Ya, nyanyian harus kita nyanyikan, pengalaman hidup kita. Jangan pengalaman orang kita nyanyikan, pengalaman hidup kita. Apapun nyanyian kita, misalnya nyanyian yang kita alami dulu, betulkah seperti begini? Coba kalau nyanyian pesalo itu, pengalaman-pengalaman hidup kita, nyanyian rohani, Kidung mempelai, pengalaman-pengalaman hidup orang yang sudah merasakan betapa hebat Tuhan dalam hidupnya, itu kita nyanyikan. Ya, jangan nyanyian usang, saudara-saudara. Nyanyian yang lama yang sudah kadaluarsa. Coba nyanyian baru, apa yang kita alami, apa yang dialami gereja Tuhan, apa yang kau alami, nyanyian baru. Ya, dan Tuhan pun senang kalau kita persembahkan nyanyian baru, bukan nyanyian yang usang, nyanyian yang lama. Coba nyanyian baru, apa pengalaman hidup kita. Karena Tuhan berkata, aku bersemayam di tengah-tengah pujian mereka. Semakin kita lihat kuasa Tuhan, tampil nyanyian itu dalam hidup kita. Nyanyian yang baru, pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan Tuhan bertata, Tuhan hadir, saudara-saudara sekalian. 1 Samuel, pengalaman Hana itu, saudara-saudara. Ya, wah, dia pun sangat luar biasa, bertahun-tahun tertekan, saudara-saudara. Ya, tetapi ketika Tuhan menjawab doanya, memberikan apa yang diminta, maka Hana mulai berdoa. Itu nyanyian-nyanyian, saudara-saudara. Ya, saya baca ini 1 Samuel pasal yang kedua, demikian. 1 Samuel 2 ayat 1, puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Itu pengalamannya terhadap Penina, saudara-saudara. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Ya, ayat yang kelima kita lewati. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan hancur. Atas mereka Ia menggutur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Coba pengalaman, saudara-saudara. Ya, jadi kita nyanyikan itu, saudara-saudara, pengalaman hidup kita, dan beda rasanya. Coba kalau kita menaikkan satu pujian, nyanyian apa seumpama, coba kalau itu dari hati kita, ya ini perjalanan hidupku. Rasanya kita mempersembahkan pujian itu kayak nyanyian kita kepada Tuhan, bukan nyanyian pinjaman, bukan nyanyian orang. Dan itu yang disenangi Tuhan dari hidup kita, saudara-saudara. Ya. Dan Tuhan tadi katakan, Tuhan bersemayam di tengah-tengah pujian umat Israel. Ya, coba ketika kita lihat Paulus dengan Silas di penjara, datang malaikat, sudah hadirat Tuhan ada bersemayam, belenggu-belenggu hancur, yang rantai-rantai tembok-tembok penjara terbuka,
Ya, begitu hebatnya puji-pujian itu. Ya, makanya kita hari-hari ini coba kalau kita nggak banyak memuji, nggak kita lihat mujizat. Ya, banyak pujian kita lihat banyak kuasa Tuhan. Mulai dari awal hidup kita, pertengahan hidup kita sampai akhir hidup kita melihat kuasa pujian itu yang Tuhan rindukan, saudara-saudara. Banyak memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian yang baru. Nyanyian pengalaman hidup kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Gak sama nyanyian satu orang dengan yang lain, gak sama, saudara-saudara. Berbeda. Tapi nyanyian, kalau kita nyanyian sama-sama, coba kita ingat, wah aku pun ada pengalaman hidupku seperti begitu. Naikkan pujian itu. Ya, nyanyikan nyanyian itu. Kalau kita nyanyi hanya keluar mulut saja, hanya begini, ya begitulah Tuhan pun gak respon. Ya, bangsa ini menyanyi dengan bibirnya tapi hatinya jauh, nilainya kosong, saudara-saudara. Dan gak rasakan apa-apa kita. Ya, tapi kalau nyanyian kita itu, saudara-saudara, karena meminta pertolongan Tuhan. Ya, begitu Tuhan berikan pertolongan, nyanyian baru lagi. Ya, tadinya nyanyiannya berteriak minta tolong. Begitu ditolong oleh Tuhan, nyanyian baru lagi. Dilepaskan, diangkat Tuhan dari kebinasaan, nyanyian baru lagi. Tuhan tuntun langkahnya, setiap langkah-langkah, nyanyian baru lagi. Ya, nggak sama nyanyiannya waktu dia teriak minta tolong, nyanyi lagi. Makanya disebutkan begitu dilepaskan dia, saudara-saudara, dari kesulitannya, naikkan nyanyian yang baru lagi. Ada nyanyian baru. Dan hasilnya sangat luar biasa. Ya, setiap kita nyanyian baru kita naikkan pujian, itu ada kuasa orang menjadi takut, kata Alkitab. Kata firman Tuhan tadi, orang menjadi segan. Ya, ada kuasa pujian itu. Kita dipenuhi dengan kemuliaan, namanya kita naikkan puji-pujian. Tuhan bertahta di atas kehidupan kita. Tuhan bersemayam di atas kehidupan kita. Bukan hanya kita diberkati, kita juga dipermuliakan, berada di dalam suasana Allah, tata kemuliaan. Orang menjadi segan, orang akan menjadi takut katanya, bahkan menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, coba balik lagi ayat itu, saudara-saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa menjadi berkat. Orang menjadi percaya kepada Tuhan, nyanyian pujian kita menjadi berkat kepada mereka. Saya baca lagi, lanjutkan ini ayat yang keempat. Ya, Mazmur pasal 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya, nyanyian baru ini tadinya nyanyian minta pertolongan Tuhan, berteriak dia minta tolong, dilepaskan Tuhan, timbul nyanyian baru. Tadinya dia sudah di lubang kebinasaan, diangkat Tuhan, timbul nyanyian baru. Ya, Tuhan tuntun hidupnya, Tuhan menetapkan langkah-langkahnya, timbul lagi nyanyian yang baru. Lalu diajarkan ini, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya menjadi takut, menjadi segan, ya, menjadi takut, terus lalu percaya kepada Tuhan. Itulah gunanya, saudara-saudara. Semakin banyak kita memuji Tuhan, orang akan segan, orang akan takut. Dilihat Tuhan di dalam kita ada kuasa yang begitu besar, karena Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam. Itu sangat luar biasa, loh, saudara-saudara. Ya, Tuhan bersemayam, lalu mereka percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita dalam kesulitan sama kita dengan orang gak ada pujian, kita menggerutu, kita mengeluh, orang gak percaya. Tapi ketika kita ada masalah dan pergumulan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, Tuhan lepaskan kita sukacita, orang menjadi segan, loh, dia punya masalah, tapi sukacita. Ya, dia gak bersungut, dia gak berbantah. Ada masalah begitu berat tapi tenang, bahagia. Orang akan percaya kepada Tuhan. Apa katanya? Benar-benarlah orang ini anak Tuhan. Benar-benarlah dia ini orang percaya. Ya, inilah menjadi saksi kita, saudara-saudara. Ya, kalau kita sama dengan orang lain, orang memaki kita, kita maki dengan hebat lagi. Orang memarahi kita, lebih kuat amarah kita. Orang gak segan, orang gak percaya kepada Tuhan. Ya, masalah kita pasti ada. Ya, perjalanan hidup kita memang begitu berat. Tapi apapun perjalanan hidup kita, berserulah kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan tolong kita, nyanyikan lagi nyanyian yang baru. Dan terus nyanyian baru itu kita naikkan, saudara-saudara.
Bahkan di Wahyu berkata, pengikut-pengikut Kristus itu, saudara-saudara, kita baca ini Wahyu 14, ada nyanyian yang gak bisa dipelajari. Kenapa gak bisa dipelajari? Apakah notnya terlalu hebat? Apakah aransemennya hebat? Musiknya lebih? Enggak. Karena ini perjalanan hidup yang gak sama perjalanan hidup kita. Berbeda. Ya, yang salah kita sudah mengalami mujizat tapi nggak kita naikkan nyanyian baru kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Ya, nggak bisa dipelajari, saudara-saudara. Ada nyanyian yang nggak bisa dipelajari karena nyanyian perjalanan hidup seseorang kepada Tuhan. Pasal 14 ayat yang ketiga. Saya baca ini, saudara-saudara, ya. Iya, nyanyian yang tidak bisa dipelajari. Saya baca ini, saudara-saudara. Yang ayat yang ketiga demikian. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu. Coba. Nyanyian juga gak bisa dipelajari. Apa karena terlalu sulitnya? Orang pikir, aduh, gimana ya, sulit kali mungkin notnya ya. Aduh, gimana musiknya? Itu karena itu perjalanan hidup. Saya baca begini. Ya, seorang pun yang tidak dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ya, jadi mereka ini orang yang ditebus, saudara-saudara, yang 144.000 orang ini, mereka punya nyanyian baru masing-masing perjalanan hidup mereka. Gak bisa dipelajari, ya, karena perjalanan hidup kita gak bisa saya pelajari. Perjalanan hidup seseorang, masing-masing kita ada perjalanan hidup kita. Ya, mungkin kita hari ini seperti tangga nada naik. Jangan sombong kita. Di bawah Tuhan lagi tangga nada turun, ikuti. Disuruh Tuhan lagi berhenti, berhenti dulu. Disuruh Tuhan lagi cepat, cepat kita. Disuruh Tuhan lagi lambat, karena begitulah nyanyian. Ya, dan kadang-kadang karena nyanyian hidup kita begitu indah, saudara-saudara. Nanti satu saat diputar perjalanan hidup kita. Ketika diputar perjalanan hidup kita, nampaklah nyanyian baru itu. Oh, dalam perjalanan hidup itu sudah merupakan nyanyian-nyanyian yang baru. Makanya ketika kita ada masalah, ada pergumulan, menyanyilah bagi Tuhan. Satu saat nyanyian kita itu diputar oleh Tuhan, sangat menyenangkan di dalamnya. Coba satu saat diputar perjalanan hidup kita yang ada persungutan, perbantahan, perkelahian, kebencian, diputarlah nanti itu, saudara-saudara. Nyanyian saudara penuh dengan kebencian, amarah. Aduh, saudara-saudara, dihakimilah kita, saudara. Nyanyian kita gak menyenangkan di hadapan Tuhan. Bukannya kita berada di tata Allah, dibuang. Gak layak kita, saudara-saudara. Gak layak masuk kota Yerusalem baru. Ya, karena nyanyian hidup kita, perjalanan hidup kita. Makanya saya ulang-ulangi, kita menaikkan pujian, nyanyian baru masing-masing kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita sudah sampaikan lewat doa kita, lewat kata-kata kita. Kita bisa berkata-kata setiap hari, Tuhan Engkau begitu baik, hari ini Tuhan lepaskan aku. Mungkin tidak terlalu harus seperti macam ibadah. Coba sampaikan hati kita, Tuhan Engkau begitu baik, tadi aku masalahku begitu berat. Berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan lepaskan aku. Itu merupakan nyanyian kita, satu saat diputar oleh Tuhan. Ya, nyanyian-nyanyian kita. Apakah kita isinya hidup kita ini nyanyian baru, nyanyian memuji Tuhan untuk menarik hadirat Tuhan, atau kita isi perjalanan hidup kita dengan perkataan yang tidak baik, kata-kata kotor, kebencian, fitnah, hoak, apalagi banyak sekali. Aduh, ketika diputar itu sangat menjijikkan dan tidak layak, saudara-saudara. Nyanyikanlah nyanyian baru. Apapun pengalaman hidup kita, secara pribadi, nggak sama pengalaman hidup kita. Apapun pengalaman kita pribadi, buatlah itu merupakan satu nyanyian. Kalau kita lagi tertekan, Tuhan lepaskan aku dari tekanan ini. Begitu dilepaskan, nyanyikan lagi nyanyian baru. Tuhan begitu kuat Engkau. Manusia nggak bisa melepaskan aku, tapi Tuhan bisa melepaskan aku.
Nyanyian baru itu yang diharapkan Tuhan dari kita. Makanya lidah kita ini, perkataan kita banyak kali ngomong yang gak benar. Bisanya kita ngomong saja tiap hari berapa puluh kali ngomong, tapi gak ada hubungannya dengan Tuhan. Ya, beratus kali mungkin tidak bisa kita sebutkan, berapa puluh ribu kali kita ngomong, tapi sedikit pun tidak ada Tuhan di dalamnya. Ya, manalah bisa kita melihat hadirat Tuhan. Kadang-kadang malu kita menyebutkan Tuhan di dalam diberkati Tuhan pun kita, payahnya kita bilang, aduh ini berkat Tuhan. Kita bilang ini rezekiku. Bilang Tuhan pun begitu berat. Coba, ya, bagaimana kita bisa satu saat dari mulut ini ada nyanyian baru, begitu diputar Tuhan nanti kata-kata kita ini saudara-saudara, aduh kata-kata yang gak benar semua. Padahal Tuhan inginkan seperti pemazmur ini. Pemazmur ini sangat luar biasa. Dari kecil keluarganya gak memperhatikan dia. Di masa tuanya anak-anaknya menyusahkan dia. Coba, apakah dibuat itu menjadi satu nyanyian buruk, nyanyian yang gak baik? Apapun pengalaman Mazmur mulai dari kecil sampai masa tuanya, ketika diputar nanti itu di hadapan Tuhan, betul dia punya nyanyian yang sangat indah. Hidup ini begitu saudara-saudara. Semua kita ada kesulitan, ada kemenangan. Hari ini ada malam, besok ada siang, ada hujan, ada kemarau. Begitu terus berulang-ulang. Tapi isilah itu pengalaman itu dengan nyanyian baru, dengan nyanyian pujian, nyanyian penyembahan, sehingga nggak sia-sia hidup kita di dunia. Nggak sia-sia kita alami pergumulan-pergumulan, kemenangan-kemenangan itu. Kita alami semua semasa hidup kita ini. Ya, adanya masalah-masalah supaya timbul nyanyian. Silas dan Paulus bisa masuk penjara itu bukannya nggak Tuhan bisa melepaskan, bisa kali pun saudara-saudara. Ya, tapi Tuhan katakan coba masuk, dia diizinkan Tuhan di penjara. Ya, supaya naik pujian, naik pujian. Tuhan bersemayam, Tuhan lepaskan belenggu-belenggu. Orang menjadi segan, kepala penjara jadi segan dan takut. Apa katanya? Apa yang kami perbuat? Gimana supaya kami diampuni? Segan, takut, lalu percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Hari-hari ini, saudara-saudara, karena kita mengalami masa-masa yang sukar. Di masa sukar ini banyak kita memuji Tuhan, sampai banyak orang diselamatkan karena kita banyak memuji Tuhan, saudara-saudara. Jangan kita menyanyi hanya di bibir kita, jauh hati kita. Nilai nyanyian kita itu kosong di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan. Kita akan menaikkan pujian kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia Allah yang hidup, yang selalu memperhatikan kita. Kita naikkan pujian kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Saya kemarin ketika dengar nyanyian ini, saya betul-betul melihat, waduh, sampai detik ini betul-betul Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Bukan nyanyian karangan orang, tapi saya rasakan nyanyian ini nyanyian yang ku sampaikan kepada Tuhan. Iya, kita naikkan pujian ini untuk kita persiapkan diri kita menyembah Tuhan. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya penghas. Sekali lagi dari atas, walau dunia berubah, walau amin Tuhan, hanya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ya, dan dunia berubah, perkataan manusia berubah, sikap manusia berubah, Engkau yang tidak berubah Tuhan. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya. Kita berlutut semua di hadapan Tuhan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar